Yup, kembali lagi guys, kembali lagi bersama kita di sini di acara di channel lebih tepatnya supir jalanan Jerman, asik. Supir jalanan Jerman guys ya. Nah, aku sudah selesai laden ini. Terus mau ke daerah Presen atau Limburg guys ya. Dimana aku bisa muter balik ya? Aku harus muter balik guys, karena ini lawan satu arah. Di sini kayaknya ya. Aku sudah selesai laden. Terus muatan yang aku bawa itu sekitar 18, nggak sampai 18 ini ya, sekitar 18 tonan lah ya, mungkin 17 karena aku ada res 1 ton kayak di res itu. 18 ton 17,5 lah, 17,5 ton guys ya. Nah, perjalanannya ini ya, perjalanannya sekitaran 1 jam, 1,5 jam, tapi nggak usah diliput semua karena bateraiku juga nggak terlalu banyak guys ya. Ini 76% malah GoPro 8 ini jelek ya. Kalau action cam GI 3 lumayan lah ya, 12 juga lumayan kuat baterainya. Aku udah punya 3 kamera guys ya. Wah, mantap, 3 kamera guys, karena bekerja giat di hari Sabtu ya, nggak apa-apa lah, ngupgrade barang-barang yang nggak penting. Wah, panas sekali ya. Sekarang ini musim summer di sini, jadi suhu di luar itu 23 derajat, tapi cuaca di Jerman ini nggak jelas guys. Kadang dia ganti-ganti, tiba-tiba hujan, tiba-tiba dingin, kadang hujan es juga, agak nggak jelas lah ya. Nah, sambil aku menuju perjalanan, sambil ngebacot seperti biasa, kalian juga akan ditemani pemandangan-pemandangan dari 3 pemandangan ya, dari 3 sudut lah ya, sudut menarik aku rasakan. Kawan ini kemana nggak jelas. Nah, lihat, kasih aku lewat, mau buru-buru ini. Hari ini aku nggak telat, ini supir baru ini kawan ini. Pernah aku lihat ya, kayak aku dulu lah misalnya ya, parah guys ya, di jalan tol macet. Jadi kalau musim-musim gini guys, musim-musim hujan gini, musim summer, musim tiba-tiba hujan, sering terjadi kecelakaan ya, sering kali terjadi kecelakaan. Jadi kita harus benar-benar hati-hati lah. Dan biasanya jalanan macet dibuat. Jadi begitu guys ya. Kalau malam di sini banyak parkir mobil, nunggu antri masuk gudang. Jadi ini daerah industri, sini ya. Ini gudang Netto, gudang supermarket Netto. Di sini ada TST namanya, ini perusahaan yang sangat besar lah di sebelah kanan kiri. Dia mengantar segalanya. Jadi nggak cuma Netto supermarket yang paling besar supermarket di Jerman, ada juga Lidl. Jadi mereka mengantar barang-barang Lidl guys ya. Banyakan disewa lah. Jadi perusahaan kita juga membenari atau memperbaiki truk-truk sebagian ya, nggak semua, dari TST ini juga. Jadi punya kerjasama lah dengan perusahaan kami dianya. Di luar sangat ini ya, panas ya, 22 derajat. Walaupun di Indonesia sebenarnya sejuk ini, suhu kamar lah dibilang. Aduh. Jadi aku bercerita lah sedikit bagaimana prosesku datang ke Jerman ya. Prosesnya itu memang agak menyedihkan kalau diingat-ingat, panjang juga dan penuh air mata. Lebay kali ya, penuh canda tawa juga ya. Pada akhirnya terjadi proses pengkhianatan di dalam. Nah,
prosesnya itu aku kenal dulu dengan seseorang ya, seseorang yang memperkenalkan aku terhadap proses ke Jerman ini guys. Jadi informasinya aku dapat waktu itu dari suatu perkumpulan pengangguran lah istilahnya, karena aku dulu nganggur guys ya di Jakarta selama 2 tahun lah, 1,5 tahun. Tapi nganggur itu dalam artian aku cari pekerjaan waktu itu. Banyak tes yang aku ikuti, interview, psikotes, lulus, tapi interview 2 gagal, interview 3 gagal. Meskipun di interview 1 atau interview 2 nya aku berhasil ya, psikotesnya juga melalui berhasil. Nah itu nggak tahu lah apa yang menjadi problemnya, kenapa aku bisa gagal guys ya. Karena ketika ditanya Anda gagal tapi nggak tahu apa alasannya, itulah yang membuat sistem pencarian kerja di Indonesia ini agak rumit aku rasa guys ya. Nah kalau di Jerman kan kita ya interview, tapi enggaknya sampai banyak kali, kecuali perusahaan besar ya, interview yang ngisi ujian ini ujian itu. Kalau BASF ya setahu dari teman-teman yang ku dengar, BASF itu perusahaan terbesar ya, pabrik kimia. Aku rasa di Indonesia pun ada ada cabangnya. Nah, itu ini ada psikotesnya. Tapi itu biasanya untuk lowongan-lowongan yang penting guys ya. Kalau lowongan-lowongan yang kayak kuli, apalagi yang nggak petinggi lah kita bilang, biasanya ya interview aja minat masuk, itu aja biasanya. Nggak terlalu banyak persyaratannya, nggak terlalu panjang prosesnya, dan aku rasa pun ini ya biaya nggak terlalu tinggi lah dikeluarkan di sini. Karena aku dulu interview di mana-mana, mengerjakan psikotes di mana-mana, itu aku rasa biaya banyak guys ya. Biaya itu dalam artian waktu juga aku keluarkan, tenaga, pikiran, serta transportasi ya. Apalagi mengingat waktu itu aku ini ya pengangguran ya, sedih kali kalau diingat guys, sedih kali lah kalau diingat kawan-kawan ya. Aduh, jadi aku tamatan ini ya S1 teknik mesin di Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri ya. Memang idealismeku dulu aku harus bekerja di bidang teknik mesin. Itu pemikiranku yang aku pegang lah secara teguh. Sampai berapa tahun berlalu sambil interview, wah ternyata cari kerja nggak ini kali ya, nggak gampang. Meskipun kita S1 teknik mesin, kita lamar yang lain, orang bilang wah ini jurusan untuk anak STM, kamu sayang tuh sini, nggak diterima dengan alasan yang begituan kan gitu. Kita lamar yang S1 nya, wah kamu pengalaman kurang ya, gimana, perlu lulus juga, pengalaman kurang katanya, mati lah kita, kasihlah pengalaman kan gitu kan. Kamu saya lihat kayaknya nggak bertahan di sini. Aish, langsung di judge aku, langsung di judge mereka. Ya, aku rasa semua orang tertarik lah dengan uang namanya ya. Siapa yang menolak kesempatan yang lebih baik, tawaran yang lebih baik? Aku rasa nggak ada lah. Ketika kita bekerja di suatu tempat ada tawaran lebih baik, ya pastilah kita terima. Nah, apanya pun gitu kan, HRD-nya mungkin gitu juga kan. Ada tawaran lebih baik, pastilah dia keluar, nggak mungkin tetap di situ kan. Jadi dapat informasi itu awalnya aku dengar Ausbildung ini cuma ini ya, cuma sebenarnya bukan Ausbildung dulu aku dengar, kayak pelatihan kerja katanya. Pelatihan kerja cuma beberapa bulan, metik anggur atau metik stroberi dan bersih-bersih ya sebagai office boy. Ya, aku berpikir ngapailah lagi aku bertahan dengan iniku sendiri, idealismeku sendiri. Aku harus di jurusan yang sesuai dengan tamatan aku kuliah. Akhirnya aku memutuskan untuk ya belajar aja lah, belajar bahasa Jerman aja guys ya. Nah, lambat laun ketemu dengan seseorang yang menyalurkan, orang Jermannya masuk di suatu hotel waktu itu. Jadi aku bertanya, apakah cuma jurusan atau bagian kebersihan yang ada, bagian hotel yang ada?
dia panjang lebar menjelaskan. Aku waktu itu nggak paham apa dia bilangnya. Dia orang Jerman guys, aku orang Batak. Apa dibilangnya, ya oke ketawa senyum aja lah ya kan. Nah, ada yang terjemahkan sedikit-sedikit dia paham lah. Dia bilang untuk jurusan teknik itu sangat sulit, teknik mesin sangat sulit, dan dia sangat sulit mendapatkan ininya kontrak kerjanya ya, kontrak kerjanya. Jadi, tapi akan diusahakannya katanya. Nah, banyak dapat guys ya. Dan cuma itulah satu-satu perusahaan yang menyediakan, perusahaan kami ini maksudnya, yang menyediakan ya. Nah, terus ditawari sebagai werkstatt mekatronika waktu itu. Tapi ada kenalanku yang dari perantaranya ini, agen tuanya lah aku bilang. Dia orang Medan juga. Dia bilang mendingan sebagai kurus kafar. Kurus kafar aku nggak tahu dulu apa guys ya. Oh ini aku lihat foto-foto kurus kafar. Oh ini ada hubungan sama mesin ini pikirku. Akhirnya aku inilah. Oke lah, kelihatan lah. Sesuai lah dikit-dikit. Sesuai dikit-dikit ya kan. Baru dia bilang ini cuma ini kurus kabar itu paling tinggi gajinya kata dia. Ya aku terima lah. Pada akhirnya berangkat bla 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 bla, jadilah supir. Kalau diceritakan panjang sekali prosesnya guys. Aku cerita gini karena ada yang nanya aja ya, gimana prosesnya katanya. Agak panjang sebenarnya. Sebenarnya yang buat panjang itu di lesnya guys ya. Yang buat masalah itu di lesnya. Les bahasa Jerman itu butuh waktu, apalagi kalaupun kita lulus, kita harus menunggu Ausbildung ini buka itu di bulan Agustus biasanya. Agustus itu tahun ajaran baru. Kalau kita kan di Indonesia kan bulan Juli ya kan, bulan Juni di tahun ajaran baru. Nah di Jerman sendiri itu bulan Agustus guys ya, atau Oktober lah. Waktu itu kami datang Oktober, sudah sebulan telat sekolah ya, benar. Agustus itu sekitar 5 tahun lalu ya. Nah jadi prosesnya itu belajar bahasa Jerman. Nah ujiannya ini juga yang jadi kendala ya. Waktu itu ujiannya enggak ini, ujian bahasa Jerman ini apa dia, gimana ya, terbatas kuota untuk bisa ujian guys, terbatas kuotanya, nggak bisa langsung dapat kita besok melamar besok mendaftar nggak bisa langsung ada ininya, ada kuota untuk ujiannya, karena kan yang menyediakan kuota ujian itu sangat sedikit ya lembaganya ya, lembaga yang diakui kayak Goethe Institute itu. Baru akhirnya rebutan dapat ujian. Pertama gagal, waktu itu A2, sekarang B1 dinaikkan tarafnya. Kenapa dinaikkan? Karena banyak problem kita di sini, karena kita bawa cuma sertifikat A2. Problemnya itu di sekolah guys ya, di tempat kita belajar. Kalau bekerja kan kau punya tenaga udahlah, udah cukup lah. Paham dikit-dikit bisa, mungkin ada orang yang menjelaskan lebih detail pelan-pelan, dijelaskan mungkin nggak apa-apa lah. Tapi kan di sekolah kan kita dituntut ini ya kan, di tempat pembelajaran itu kita dituntut untuk mengerti apa yang dijelaskan gurunya, ujian-ujian yang kita ikuti, apalagi ada Munlis juga, kita dituntut mengerti, ada diskusi, ada presentasi. Wah, gimana kalau bahasa Jerman digunakan bahasa Jerman A2 ya kan? Nah, mampus kita gitu loh. B1 aja berat aku rasa. Sebenarnya Ausbildung ini bahasanya itu bahasa B2 guys ya. Tapi nggak ada gunanya kita belajar B2 tapi kita tinggal di Indonesia terus ya kan. Kita butuh tempat, lingkungan di mana kita bisa melatih expression kita guys ya. Meskipun teman, makanya aku sarankan ya A1, A2 datang aja, tapi jangan Ausbildung, itu sulit. Kalau bisa au pair menyediakan A1, nggak apa-apa diambil. Di
situ nanti belajar A1 sambil les, kan au pair kan menyediakan lesan ya, sambil les dia sambil kursus bahasa Jerman. Nah sambil belajar, sambil bicara-bicara, sambil mengenal kultur orang Jerman juga, akhirnya level dari kemampuan kita bicara dan mendengar atau memahami itu kan sering waktu kan meningkat kan berbeda dengan kita yang katakanlah kita lancar bahasa Inggris, bahasa apalah gitu, tapi kita tinggal di lingkungan yang orang tuh bicara bahasa Inggris itu sangat sedikit atau hampir tak ada kali ya. Pada akhirnya kan lambat laun kan kemampuan kita itu kan ini kan nggak berkembang, dia malah menurun malah. Kayak kami lah di sini. Kalau dulu kan mungkin bahasa Inggris masih inilah, masih agak-agak bisa lah aku ngomong. Sekarang kadang kalau ngomong jadi bahasa Jerman guys, itu maksudku. Makin lama makin menurun skillnya itu. Makanya prosesnya berat ya waktu A2 waktu itu ya, agak berat lah untuk memahami guru-gurunya, apa yang dikatakan teman-temannya juga apa dikatakan. Tapi sering dengan waktu ya berhasil. Waktu berjalan kita pun harus belajar juga kan, jangan juga nggak mau berusaha ya pada akhirnya gagal kan. Jadi gimana kalau gagal ya, ngulang guys ya. Kalau kita gagal nggak ada istilah main uang belakang, ujungnya dia akan gagal. Aku nggak paham detection APD 3 ini guys, nggak ngerekam dia, kenapa ya, panas dia kata ya, warm ya. Begitulah kira-kira. Nanti biarkan dulu ini ada kamera satu pula yang di atas, dia menunjukkan sinyal kepanasan guys, agak melebar dulu ya. DJI Action 3 beli kemarin, harganya 200 euro sekalian promosi. Nah tapi nggak paham aku stylenya, nggak pelajari ya, dia menunjukkan indikasi sedang kepanasan ya. Begitulah guys ya prosesnya. Jikapun teman-teman merasa kendalanya sama seperti aku ya, apa yang aku bilang, aku rasa nggak semua orang, nggak semua pekerjaan yang ini ya, maksudku aku rasa hampir semua pekerjaan lah yang prosesnya panjang, kendalanya panjang, apalagi yang berurusan dengan studi ini ya, begitulah. Jadi aku sedang mau menuju jalan tol ini guys ya, agak jauh memang jalan tol ini, supaya ke daerah Limburg ini dari gudang ini ya. Aku harus lewati jalan Bundesstraße namanya, jalan provinsi istilahnya ya nggak. Nah untuk orang-orang yang sudah di Jerman dan mengikuti Ausbildung, sabar-sabar aja, karena semua pekerjaan itu inilah berat ya. Aku rasa apapun pekerjaan yang berat, apalagi sebagai Ausbildung udah berat, gaji sedikit. Nah untuk yang mau berangkat juga demikian, tetap dipikirkan itu gak enak sebenarnya bekerja di Jerman ini, karena tapi ini juga membuat negara ini maju ya. Mereka kerja gitu loh. Di Jerman ini kerja, walaupun banyak yang bertingkah kayak sakit gak datang, sakitnya 2 minggu, makanya malasnya dia. Sampai akhirnya pun kita terbiasa juga kan, jadi kerja, tapi kerjanya berat juga. Jadi ada satu akun yang bilang kerja di Jerman cuma 20 jam seminggu, 25 jam seminggu, nggak ada guys ya. Kadang 10 jam, 11, 12 itu biasa ya. Apalagi pekerja-pekerja kasar ya, kayak kami ini lah. Kalau PNS mungkin iyalah, aku nggak tahu. Nah itulah prosesnya,
sabar guys ya, sabar. Ada juga video viral waktu itu aku lihat ya, dia tamatan dari UGM katanya, cum laude, pada akhirnya memilih sebagai office boy di Australia. Tapi judulnya itu lucu sekali aku rasa. Judulnya wanita ini memutuskan sebagai office boy di Australia meskipun dia cum laude. Judulnya agak ini ya kan. Ya pastilah dipilih itu karena gajinya lebih tinggi. Kalau gajinya lebih rendahnya, ngapain ke situ kan gitu. Kadang sistem pendidikan di negara kita pun terlalu berat aku rasa. Dulu S1 itu hal yang luar biasa ya. Tamatan S1 luar biasa. Sekarang kayak hal yang biasa. Karena sekarang gampang aja mendapatkannya. Kayak kata dosenku dulu, kambing pun diikat di universitas bisa S1 katanya. Karena kampus-kampus pun ini ya kan mengusahakan orang-orangnya cepat lulus supaya akreditasi kampusnya baik kan. Jadi meskipun dia nggak mampu ya diluluskan aja lah. Itu dibuat. Masih jalan ya? Masih guys ya. Jadi prosesnya begitu guys ya. Ulang-ulang aku bilang karena aku nggak tahu apa lagi yang akan mau bilang. Aduh, beginilah kerjaan tiap hari. Udah hampir semua, kebanyakan ya, kurang hampir sebagian besar Jerman ini udah ku jalani guys. Cuma karena nyupir. Dulu aku ini bermimpi bisa nggak aku keliling Eropa ini ya. Waktu aku kuliah. Makanya langsung jadi supir ya kan. Langsung kita kelilingi sebagian besar Eropa ini. Ya nggak besar lah, cuma daerah-daerah Jerman aja lah. Kalau liburan memang kadang aku bawa mobil ke Belanda, pernah aku bawa ke Ceko juga. Mana lagi, Luxembourg, Prancis, ke Denmark aku belum pernah guys, jauh kali. Bawa mobil maksudnya. Ke Swiss juga udah. Jadi bukan hal yang berat kalau kita mau ke Swiss. Sebenarnya udah punya mobil ya. Apalagi kami kan di sini dekat ya dari Swiss, nggak jauh kali, cuma 4 jam aja. Kalau kita mau ke daerah-daerah Jungenfrau itu mungkin agak jauh lah. Jungenfrau lagi. Ya Jungenfrau ya nama gunungnya ya. Iya, aku lupa. Ada nama gunung tertinggi kayaknya itu di Swiss guys ya. Puncaknya namanya Jungenfrau kalau nggak salah. Jungenfrau itu perawan artinya guys ya. Gunung perawan, masa gunung perawan? Atau aku salah ya? Nggak tahu ya. Tapi biaya di Swiss ini berat kali guys, nggak mampu kita, mahal. Kita bawa bekal aja lah dari sini, dari Jerman kan, ke sana nginap, sewa villa, main ski. Jadi kalau orang datang ke Jerman atau sebagai aspirasi untuk belajar itu hal biasa ya. Untuk berpergian ke luar negeri itu hal yang biasa. Dan itu bukan hal yang mahal aku rasa. Kalau kita kan di Indonesia ini kayak, iya ya kenapa ya lebih murah ongkos ke mana itu, ke Singapura dibandingkan ke sesama antar negara kita. Walaupun jaraknya sama. Aku nggak tahu. Ini Sungai Rhine guys ya. Sungai Rhine di sebelah kanan kini, sungai terpanjang dan terbesar di Jerman. Di siapa anak-anak. Jadi ini hulunya awalnya apa ya? Hilir ya. Aku nggak tahu. Itu dari Swiss
sampai ke Jerman, baru lewati Hamburg kalau nggak salah atau Berlin. Aku nggak tahu ya, sampai ke laut. Jadi banyak barang-barang yang transportasikan dari sungai ini guys. Aduh, gitulah guys. Merah pula parkiran dekat sini. Perbaiki kamera satu ini dulu guys ya. Nah, udah agak telat aku datang kan. Sampai sana 4:30. Berarti jam berapa ya? Jam 6 kayaknya aku sampai ya ke filial keduanya. Barang-barangnya belum nggak selesai. Gimana mau bilang? Nyala lagi dia. Mati sendiri guys. Aduh, begitulah proses ini. Nikmati aja lah apa yang Tuhan berikan dan tekuni aja lah. Ya inilah bacot-bacotku guys ya, bacot-bacot yang menghilangkan stres aku rasa. Sebenarnya aku nggak genreku membuat video YouTube gini guys, nggak. Sabar dulu, nggak bisa aku lewat. Kita harus size egal lah sama PKW, sama mobil gini. Kadang mereka nggak kasih kita lewat, harus kita hajar gitu. Lagi jalan-jalan postil lagi nih ya. Nah, kembali tadi guys, saya sebenarnya nggak genreku bikin video-video YouTube ini guys. Nggak terlalu suka aku, nggak berkembang skillnya. Lebih suka aku buat ini ya, video-video kayak modern picture gitu, kayak apa, sinematik, apa lagi, video-video yang keren lah, kayak tahu nggak channel-channel ini, editan After Effects gitu, Adobe Prime yang keren lah, itu aku suka guys. Kalau di Instagram kan aku postnya yang gitu-gituan kan. Kalau di YouTube gini ya cuma ini aja lah, cuma kenangan aja. Daripada aku men-save video di laptop kan berat ya, banyak, makin lama makin numpuk ya. Mendingan aku save di YouTube aja kan, gratis. Ini ide aja ya, save di situ, bagikan informasi. Mati pula kameraku ini wah, nggak menikmati aku. Kenapa bisa dia panas ya? Sampai panas sekali. Lantur lah. Ya jam-jam segini macet karena ini sudah 3:30 sore. Orang pulang semua. Aku kadang bertanya-tanya apa ya kerja orang ini semua ya. Kok jam 3:30 orang udah pulang semuanya. Nah mobilnya bagus-bagus lagi, lihat. Apalah kerja orang ini. Kita yang kismin ya beginilah. Ini ada parkiran, parkir dulu di sini. Aduh, ada pula ini PKW. Aku parkir dulu guys di sini guys, membenari kamera 1, kamera 2 di samping sungai ini bagus sebenarnya pemandangannya ya. Yuk, aku baru saja men-setel kamera guys ya, menyalakan kamera, mengganti baterai kamera. Ya adalah sekitar 15 menit lagi aku ngebacot kayaknya ini, karena gak ada juga mau dibacoti. Ya aku lanjutkan perjalananku guys. Di bagian kiri ini sangat macet dan ini aku terlalu mepet, aku harus mundur dulu.
parkirannya ini agak semprol memang. Wah, sempit kali anjir. Apa takut ini? Nih, nggak sadar aku parkirannya sempit, guys. Agak susah parkir di sini ya. Sempit ya. Aku naikkan lagi kacanya. Karena lane aksi itu terlalu mepet aku sama pagarnya. Jadi di daerah-daerah gini nggak semua jalanan lebar, guys ya, apalagi untuk truk-truk LKW gini ya. Banyak yang sempit juga, banyak yang lapet juga. Lewat. Tapi nanti kalau digitu kan mereka marah mereka. Nah, kasih terima kasih. Tanda terima kasih. Oke. Ya lanjutlah. Membacot tadi sambil ditemani jalan-jalan ini. Aku lihat dulu apakah ada minuman di kulkas ini, guys. Ya, kawanku meminumi semua minumanku. Minum dulu yang ini. Kalau teman-teman bisa lihat daerah ini sungai Lempang, dan kalau musim hujan ini meluap ya, tapi memang dia nggak sampai ke apa jalanan ini ya, sampai di bawah doang ya. Beginilah jalan-jalan Jerman kalau nggak gunung, sungai, laut kita nggak bisa lihat karena itu di atas ya. Makanya dapat makan ikan di sini itu ikan segar itu susah ya. Cuma ada ikan-ikan beku lah yang dijual dan itu terbatas. Aduh. Nah, untuk teman-teman yang sedang Ausbildung, giat-giat belajar, karena proses 3 tahun itu enggak singkat juga, agak lama, jadi harus kita ingat perjuangan kita, kenapa kita datang ke sini. Ketika lulus akan menjadi lebih baik lah ya. Bulan depan ada ini diajak Grand Prix. Jadi minggu depan ini ada ini, guys ya, ada truk Grand Prix namanya di Jerman ini ya, di daerah Nürburgring tuh. Itu kayak inilah, kayak apa? Event dimana truk semua, nggak semua, banyak lah dari perusahaan berkumpul di situ ya, kayak show off lah ya, kayak pamer-pamer truknya gimana kerennya. Nah, kita biasanya liburan dari perusahaan ya itu ke situ, tapi nggak wajib kan. Kalau kita nggak ikut ya nggak apa-apa, tapi ditanggung perusahaan kok biayanya. Semua dari makan, nginap juga, tapi nginapnya di
di dalam mobil ya kan, kita bisa bawa keluarga juga, biaya ditanggung juga karena kartis juga ya ditanggung. Kita bisa nonton balapan mobil di situ gratis selama 2 hari acaranya guys ya. Kemarin aku diajak tapi kayaknya aku nggak bisa ikut ini. Tapi aku nanti mungkin ke situ lah, dan aku sorot lah gimana acara truk Grand Prix itu, untuk ini, untuk membuka pemahaman, wawasan, informasi. Nah, aku udah mulai masuk ke dalam Kraftstraße. Ini seperti apa ya, jalan tol tapi bukan jalan tol, tapi sedang Baustelle guys, ada pembangunan jalan. Ya itulah guys, itulah yang bisa aku sampaikan mengenai prosesku